Selamat datang lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji beda min satu sampel atau kita sebut juga dengan uji t-test. Tapi sebelum saya menjelaskannya, nyalakan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini maupun channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, sebelum saya memberikan contoh, saya akan jelaskan apa itu uji beda min satu sampel atau uji t-test. Uji t-test atau uji T satu sampel adalah metode pengujian hipotesis apakah min dari suatu sampel sama dengan lebih dari atau kurang dari suatu nilai tertentu. Uji T satu sampel merupakan metode statistik parametrik, sehingga data yang diuji harus berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan min atau rata populasi atau penelitian terdahulu dengan min data sampel penelitian. Jenis data yang digunakan harus berskala, interval, atau rasio. Jadi mengerti ya? Oke. Dalam uji beda min satu sampel atau uji t-test ini, ada beberapa langkah sehingga kita bisa menguji suatu sampel. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita menentukan nilai T hitung, yaitu dengan rumus T sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi dengan simpangan baku atau ST dibagi dengan akar N. Yang ketiga, kita menentukan nilai T tabel. Keempat, kita membandingkan nilai T hitung dan T tabel serta membuat kesimpulannya. Oke. Langsung saja ke contoh soal. Hasil penelitian tentang keaktifan mahasiswa semester 2 Universitas ABC dalam mempelajari materi statistik diduga bahwa aktivitas mahasiswa Prodi X tahun 2020 sama dengan 70% dari rata-rata ideal. Dengan pernyataan tersebut, kemudian disebar kepada 30 mahasiswa semester 2 secara random untuk mengisi angket berkaitan aktivitas dalam mempelajari materi statistik. Jumlah pertanyaan angket penelitian sebanyak 15 item dengan skala nilai 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, 1 kurang baik. Data diperoleh sebagai berikut. Ini bisa lihat ada 30 data, nilai paling tertinggi yaitu 60. Oke. Pertanyaannya, lakukanlah pengujian dua pihak terhadap data-data tersebut. Apakah aktivitas mahasiswa Prodi X tahun 2020 sama dengan 70% dari rata-rata ideal atau tidak? Jika diketahui X barnya sama dengan 56,23 dan simpangan baku atau ST sama dengan 3,50 serta pengujian dengan alfa sama dengan 0,05. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Sebelum kita membuat hipotesis, terlebih dahulu kita tentukan rata-rata nilai yang dihipotesiskan atau mu0. Tadi pada soal, jumlah angket itu sebanyak 15 item. Skala nilai yang tertinggi yaitu 4, yaitu yang sangat baik, serta jumlah sampel ada 30 mahasiswa. Sehingga nilai ideal sama dengan 15 dikali 4 dikali 30. Hasilnya 1800. Setelah kita memperoleh nilai ideal, kita mencari rata-rata nilai ideal dengan rumus nilai ideal dibagi dengan jumlah sampel. Jadi 1800 dibagi 30 hasilnya 60. Maka 70% dari rata-rata ideal yaitu 0,7 dikali 60 sama dengan 42 atau mu0 sama dengan 42%. Jadi mengerti ya cara memperoleh rata-rata nilai yang dihipotisiskan atau mu0. Oke, kalau mengerti kita langsung saja menuju ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita menentukan hipotesis atau membuat hipotesis. Hipotesis pertama H0 yaitu mu0 sama dengan 40%. Artinya aktivitas mahasiswa Prodi X tahun 2020 tidak sama dengan 70% dari rata-rata ideal.
Yang kedua, H1 sama mu0 tidak sama 40%, artinya aktivitas mahasiswa prodi X tahun 2020 sama dengan 70% dari rata-rata ideal. Selanjutnya, kita menentukan nilai T hitung dengan rumus T sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi SD dibagi akar N. Pada soal kita sudah mengetahui bahwa X bar atau rata-ratanya 56,23, simpangan baku atau SD 3,50, mu0 sama 42, dan N sama dengan 30. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui. Jadi T sama dengan X bar yaitu 56,23 dikurang mu0 yaitu 42 dibagi dengan simpangan baku yaitu 3,50 dibagi dengan akar N yaitu 30. Jadi hasilnya 14,23 dibagi dengan 0,64 hasilnya 22,23. Jadi 22,23 inilah adalah nilai T hitungnya. Jadi mengerti ya cara memperoleh T hitung. Jika X bar dengan simpangan baku belum diketahui, kalian bisa lihat video sebelumnya untuk bisa mengetahuinya ya. Oke. Kalau sudah mengerti, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu kita menentukan nilai T tabel. T tabel itu dengan rumus N kurang 1 alfa. N itulah jumlah sampel, ya kita sudah ketahui bahwa pada soal jumlah sampelnya 30. Ya 30 kurang 1 dengan alfanya 0,05. Sehingga 30 kurang 1 hasilnya 29 dan alfanya 0,05. Kita langsung saja melihat pada tabel. Ini adalah tabel T atau T tabel. Kalian bisa memperoleh T tabel ini di buku statistik maupun dalam internet. Oke, pada soal menunjuk bahwa alfa dengan uji dua pihak. Jadi kita menuju ke alfa uji dua pihak dengan alfanya 0,05. Jadi kalian lihat di kolom sini 0,05 untuk uji dua pihak. Sudah, kalian langsung menuju ke baris. Di bagian baris itu lihat di bagian nomor 29. Oke. Kalau sudah, tinggal hubungkan antara kolom maupun baris sehingga diperoleh nilai 2,045. 2,045 inilah nilai T tabelnya. Jadi mengerti ya cara memperoleh nilai T tabelnya. Oke. Oke, kalau mengerti kita masuk ke tahap terakhir yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel serta membuat kesimpulannya. Kriteria, jika nilai T hitung lebih besar nilai T tabel, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak, otomatis H1 diterima. Yang kedua, nilai T hitung lebih kecil nilai T tabel, maka H0 diterima. Dengan demikian, H1 ditolak. Tadi kita peroleh nilai T hitungnya 22,23, T tabelnya 2,045. Sehingga T hitung lebih besar dari T tabel, 22,23 lebih besar dari 2,05. Sehingga H0 ditolak, maka H1 diterima. Sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu aktivitas mahasiswa prodi X tahun 2020 sama dengan 70% dari rata-rata ideal. Jadi itu kesimpulannya. Jadi dalam uji T sampel ini kita harus mengetahui dahulu nilai mu0, setelah itu kita mencari nilai T hitung, setelah itu kita mencari nilai T tabel, kita bisa membuat kesimpulannya. Jadi mengerti ya tahapan-tahapan dalam menguji suatu data menggunakan uji beda-min satu sampel. Oke. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal statistik dengan hubungan uji beda satu sampel atau uji T-test. Nantikan video-video berikutnya berkaitan dengan uji T, pretest, posttest atau uji T sampel yang lainnya. Sekian dan terima kasih.